Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dengan kelompok kata bebas. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai 3 metode yang dimana itu ada metode literasi titik tetap, ada metode Gauss-Seidel, dan juga ada metode dekomposisi Cholesky. Nah, di sini kita beranggotakan 2 orang, yang dimana saya sendiri adalah Dama Adiwinata dan saya Fiora Lalbur. Nah, kita langsung lanjut ke metode yang pertama, yaitu metode literasi titik tetap. Apa itu metode literasi titik tetap? Nah, metode ini itu adalah metode numerik untuk mencari akar persamaan nonlinier dengan mengubah bentuk fx sama dengan 0 menjadi x sama dengan gx. Nah, kemudian kita lakukan literasi secara berulang, yang dimana xn ditambah 1 sama dengan gxn. Hasil literasi akan mendekati akar jika syarat konvergensi itu terpenuhi. Ide utamanya itu adalah tebakan awal diberikan sebagai x0, nilai berikutnya itu dihitung dari rumus literasi, dan prosesnya itu diulang sampai mendapatkan hasil yang bisa disebut stabil. Lanjut. Nah, intinya itu di metode ini itu kita ingin mencari nilai x yang memenuhi persamaan, yang dimana x sama dengan gx, artinya itu kita mencari angka yang kalau dimasukkan ke fungsi gx, hasilnya itu tetap angka itu sendiri. Kita mulai dari nilai awal yang sembarang, kita sebutlah x0 ibaratnya. Ini titik awal kita buat nebak solusi. Kita pilih aja x0 itu sama dengan 1. Asalkan yang penting itu masuk akal. Nah, nilai tadi itu kita masukkan ke fungsi gx, lalu diulang secara terus. Xn ditambah 1 sama dengan gxn. Alurnya itu dari x0 didapat 1, dari x1 didapat 2, dari x2 didapat 3, dan seterusnya. Nah, kalau fungsi gx itu memenuhi syarat tertentu, maka nilai xn itu akan semakin mendekati satu angka. Angka itu disebut titik tetap. Dan itu adalah akar dari persamaan. Nah, di sini ada 2 syarat yang harus terpenuhi, yaitu konvergen dan juga divergen. Nah, jika turunan kurang dari 1, itu konvergen. Kalau nilai mutlak turunan lebih kecil dari 1, artinya grafik fungsi juga tidak terlalu curam, maka proses literasinya itu akan semakin mendekati solusi, stabil, dan tidak loncat-loncat. Ibaratnya itu nilai yang kita hitung itu makin lama makin nempel ke jawabannya. Nah, yang kedua itu adalah divergen. Jika turunan lebih dari 1, maka bisa disebut dengan divergen. Grafik fungsinya itu, kalau divergen itu terlalu curam, dan hasil literasinya itu malah menjauh dari solusi, dan juga bahkan bisa makin besar atau tidak stabil. Ibaratkannya itu bukan mendekati jawaban, malah makin kabur. Nah, ini itu kayak kita lagi nyari titik tujuan. Kalau langkah kita kecil, kurang dari 1, kita makin dekat. Tapi kalau langkahnya terlalu besar, kita malah kelewatan terus. Kita akan lanjut ke contoh soal ya. Oke, kita sudah berada di contoh soal. Nah, di sini kan kita diminta mencari akar dari persamaan x3 dikurangi x dikurangi 1 sama dengan 0. Dengan tebakan awalnya itu x0 sama dengan 0. Sampai ke literasi ketiga. Nah, langkah 1 itu kita ubah dulu ke bentuk titik tetap. Supaya bisa pakai metode ini, persamaan harus diubah ke bentuk x sama dengan gx. Dari x3 dikurangi x dikurangi 1 sama dengan 0 itu kita ubah menjadi x3 sama dengan x ditambah 1. Nah, dari situ lalu kita ambil akar 3 menjadi x sama dengan akar 3 x ditambah 1. Jadi fungsi literasinya itu gx disama dengan akar 3 x ditambah 1. Nah, kemudian kita gunakan rumus xn ditambah 1 sama dengan akar 3 xn ditambah 1. Nah, nilai berikutnya itu dihitung dari nilai sebelumnya secara berulang di sini tuh. Nah, langsung kita lanjut ke proses literasinya, di mana literasi 0 itu adalah x0 sama dengan 0. Literasi 1 itu x1 sama dengan akar 3, 0 ditambah 1 sama dengan 1.
Untuk literasi 2 itu X2 sama dengan akar 3. 1 ditambah 1 sama dengan akar 3, 2. Maka hasilnya itu 1,26. Untuk literasi 3 itu X3, yang dimana akar 3 1,26 ditambah 1 sama dengan akar 3 2,26. Maka jadilah hasil 1,31. Nah, maka ketika sudah ditemukan literasinya dari 0 sampai 3, temukan juga lah hasil, yang dimana X1 itu hasilnya 1, untuk X2 itu hasilnya 1,26, dan untuk X3 itu hasilnya 1,31. Dari sini juga terlihat nilainya semakin mendekati satu angka, yaitu sekitar 1,3. Nah, dari hasil literasi, nilai X ini terus mendekati satu nilai tertentu. Ini itu menunjukkan metode titik tetap berhasil dan konvergen. Jika literasinya dilanjutkan, hasilnya akan semakin mendekati akar sebenarnya, yaitu sekitar 1,32. Jadi secara singkatnya itu, jadi kita mulai dari 0, terus kita masukin ke rumus berulang-ulang. Dari hasilnya itu kelihatan nilainya makin mendekati sekitar 1,3, yang dimana artinya metode ini itu berhasil kita temuin akar persamaannya. Sekian dari metode ini, dan akan dilanjutkan oleh metode selanjutnya oleh teman saya. Selanjutnya itu kita akan membahas metode Gauss-Seidel ya. Nah, apa sih metode Gauss-Seidel? Nah, metode Gauss-Seidel adalah metode iterasi yang digunakan untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear. Nah, metode ini tuh bekerja dengan cara menebak solusi awal, lalu memperbaikinya secara bertahap sampai mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, cara kerja metode ini tuh adalah dengan menghitung nilai variabel satu per satu, dan setiap nilai yang sudah diperbaruinya langsung digunakan untuk perhitungan berikutnya. Nah, ini tuh yang membuat Gauss-Seidel lebih cepat dibandingkan mode iterasi biasa seperti Jacobi. Nah, di sini juga metode Gauss-Seidel punya solusi uniknya seperti ini, dan juga komponen diagonal dari matriksnya itu tidak nol ya. Jadi seperti ini. Nah, langkah-langkah penggunaan metode Gauss-Seidel ini, yang pertama itu kita menentukan nilai awal, biasanya 0. Lalu yang kedua, kita menghitung variabel satu per satu menggunakan persamaan yang sudah diubah. Yang ketiga, kita gunakan nilai terbaru untuk menghitung selanjutnya. Dan yang terakhir, kita ulangi proses ini sampai hasilnya konvergen atau stabil. Nah, syarat konvergennya itu harus memenuhi syarat, yaitu dominasi diagonal bersifat positif definite. Nah, ini itu harus positif. Kita lanjut ke contoh soalnya saja. Nah, di sini ada contoh soal. Selesaikan sistem persamaan linear berikut menggunakan metode Gauss-Seidel sampai iterasi yang ketiga. Nah, contoh soalnya ini. 10x tambah y min z sama dengan 11, 2x plus 10y plus z sama dengan 12, 2x plus 3y tambah 10z sama dengan 13, dengan tebakan awal yaitu masing-masing 0 ya, x 0 yang sama dengan 0, y 0 yang sama dengan 0, dan z 0 yang sama dengan 0. Ini penyelesaian itu kita sama kayak metode iterasi Jacobi, cuma yang membedakannya itu yang seperti saya bilang tadi. Jadi tiap sudah menghitung x-nya itu, misal menghitung yang ini dulu nih, x1 sama dengan 11 min y plus z per 10. Nah, ini tuh didapatnya dari mana? Jadi 11-nya itu dari sini, min y plus z per 10x sama dengan 11 min 0 plus 0. Nah, kenapa 0? Karena tebakan awalnya juga 0, jadi kita belum tahu ya. Per 10 sama dengan 1,1. Nah, ini hasil x1 nya. Nanti di y2 nya itu kan nilai x nya itu udah dapat nih 1,1. Nah, nanti di yang y2 nya ini
Y1 ya, maaf ini tipe, sama dengan, sama ya kayak tadi cara cari yang ininya itu dari mulai belakang dulu, 12 min 2x min z per 10 sama dengan 12 min 2 1.1 min 0 per 10. Nah 1.1-nya itu dari yang x ini sama dengan 0,98. Nah yang z satunya juga sama ya langkahnya kayak yang sebelumnya, nanti nilai x dan y langsung dimasukin ke sini. Dan untuk iterasi berikutnya juga seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi yang penting tuh yang membedakan metode ini beda dari metode iterasi Jacobi biasa itu, kalau misalkan metode iterasi Jacobi itu mereka tuh harus dihitung satu fase dulu, nanti baru dijumlahkan di iterasi selanjutnya. Sedangkan kalau di metode Gauss-Seidel ini di iterasi 1, kalau misalkan udah dapet nilai x itu langsung bisa kita hitung untuk mencari di nilai y-nya itu dan seterusnya. Mungkin cukup segitu saja penjelasan materi dari metode Gauss-Seidel, dan selanjutnya kita akan menjelaskan metode dekomposisi Cholesky. Nah, apa sih metode dekomposisi Cholesky ini? Nah, metode dekomposisi Cholesky adalah metode langsung yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cara memecah matriks menjadi dua matriks segitiga. Nah, konsep utamanya itu pada metode ini matriks A diuraikan menjadi hasil perkalian matriks segitiga bawah dengan transposnya, yaitu A sama dengan L dikali L transpos. Nah, sebenarnya di dekomposisi Cholesky ini hampir mirip dengan dekomposisi LU, cuma yang membedakannya itu di Cholesky ini dia tuh mempunyai syarat khusus atau kasus khususnya. Nah, kasus khususnya itu jadi nilai diagonalnya itu harus bersifat positif, dan kalau misalkan ditranspos itu hasilnya akan sama. Nah seperti ini nih, ini kan positif, ini contohnya ini positif, ini 6, kalau misalkan ditranspos jadi 6 min 3 min 3 min 5 min 5 gitu. Nah kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Nah ini contoh soalnya, ini soalnya x1 tambah 2x2 tambah 6x3 sama dengan 2, 2x1 tambah 5x2 tambah 15x3 sama dengan 3, 6x1 tambah 15x2 tambah 46x3 sama dengan 12. Nah pertama-tamanya itu kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks ya, karena ini menggunakan metode dekomposisi Cholesky. Jadi nilai matriksnya itu ini x sama dengan 1, 2, 6, 2, 5, 15, 6, 15, 46. B-nya itu yang nilai ini ya nih, 2, 3, 12. Nah untuk rumusnya itu kita bisa pakai yang ini, yang kayak tadi untuk penyelesaiannya. Oh ya, untuk penyelesaiannya saya lupa, kalau misalkan mencari yang di diagonal ini menggunakan rumus yang ini, sedangkan kalau yang di sini yang ini oke, rumus yang ini. Jadi kalau yang diagonal menggunakan rumus yang ini, kalau yang lainnya pakai yang ini. Nah ini untuk penyelesaiannya pakai rumus yang tadi, tinggal dimasukin aja angka ya, tinggal hitung sendiri dan nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah habis dapat nilai kayak gini, kita hitung si y-nya itu berapa. Nah menggunakan metode
forward substitution atau substitusi ke depan. Jadi Y1 sama dengan 2, Y2 sama dengan 3 min 2 kali 2 sama dengan min 1 hasilnya. Y3 nya sama dengan 12 min 6 kali 2 min 3 kali min 1 sama dengan 3 hasilnya. Nanti hasilnya segini. Nah, lalu yang mencari X-nya itu kita menggunakan metode substitusi ke belakang atau backward substitution. Caranya sama, cuma yang membedakannya itu kita mulai dari yang X3-nya dulu, soalnya kan backward dari belakang. Kita hitung nilai X3-nya dulu, habis itu X2-nya, lalu X1. Nanti hasilnya segini, dan ini hasil akhirnya. Mungkin cukup segitu metode penjelasan mengenai metode dekomposisi Cholesky dari saya. Tadi kan kita udah ngejelasin tentang 3 metode tadi ya, tentang iterasi titik tetap, Gauss-Seidel, dan metode dekomposisi Cholesky. Nah, berdasarkan pembahasannya telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa ketika metode tadi itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyelesaikan persamaan namun dengan pendekatan yang berbeda. Contohnya metode iterasi titik tetap dan Gauss-Seidel termasuk metode iteratif di mana solusi diperoleh melalui proses perubahan secara bertahap hingga mencapai nilai yang konvergen. Perbedaannya, Gauss-Seidel lebih cepat konvergen karena menggunakan nilai terbaru dalam setiap iterasinya. Sedangkan metode dekomposisi Cholesky merupakan metode langsung yang menyelesaikan persamaan tanpa iterasi dengan cara memfaktorkan matriks menjadi bentuk tertentu. Metode ini tuh lebih efisien dan stabil, namun hanya dapat digunakan pada matriks yang memenuhi syarat tertentu, yaitu syaratnya yang pertama harus simetris dan positif definite. Nah, dengan demikian pemilihan metode sangat bergantung pada jenis permasalahannya dan karakteristik matrik yang digunakan. Apakah lebih cocok menggunakan metode iteratif atau menggunakan metode langsung. Nah, berarti cukup sekian dari kelompok kita. Untuk penjelasannya mohon maaf apabila ada kekurangan, bisa diterima karena kita di sini masih sama-sama belajar untuk memenuhi tugas ini. Terima kasih. Untuk memenuhi tugas analisis numerik. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.